Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Aminatul Solikah dari kelas Tadris IPSC dengan NIM 208210062 akan menjelaskan tentang masalah kemiskinan di Indonesia. Dalam pembahasan terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian kemiskinan, yang kedua data signifikan mengenai masalah kemiskinan di Indonesia, yang ketiga penyebab dan dampak kemiskinan, dan yang keempat yaitu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Poin yang pertama yaitu mengenai pengertian kemiskinan. Menurut Soedjarno Soekanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemudian terdapat kriteria kemiskinan. Yang pertama yaitu kriteria menurut Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua yaitu kriteria menurut BPS atau Badan Pusat Statistik. Yang ketiga yaitu kriteria menurut Bank Dunia. Yang pertama yaitu kriteria menurut Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik serta bermartabat. Hak-hak dasar tersebut meliputi kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman, serta hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politiknya. Yang kedua yaitu kriteria menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, di mana untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach, atau kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makananlah yang diukur dari sisi pengeluaran. Yang ketiga yaitu kriteria menurut Bank Dunia, di mana kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan kurang dari 1,25 US dollar per hari. Kesimpulan mengenai kemiskinan yang pertama yaitu ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, yang kedua terbatasnya akses pada layanan dan fasilitas umum, yang ketiga rendahnya kepemilikan faktor produksi, yang keempat ketiadaan jaminan masa depan, dan yang kelima kesulitan meningkatkan taraf hidup memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach. Kemudian, kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan absolut. Yang pertama yaitu kemiskinan relatif, di mana seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Yang kedua yaitu kemiskinan kultural, di mana berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lainnya. Yang ketiga yaitu kemiskinan absolut, adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka itu hidup di bawah tingkat pendapatan real minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan internasional. Garis tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di suatu negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari 10.000 per hari. Nah, apakah Indonesia termasuk negara miskin? Indonesia sekarang ini tercatat menempati urutan ke-68 negara termiskin di dunia. Itu membuktikan bahwa Indonesia harus lebih meningkatkan kualitas masyarakatnya. Bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, Indonesia cukup tertinggal jauh. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah cukup berkembang dalam perekonomian dan angka kemiskinan dapat menurun.
Kemudian masuk pada poin yang kedua, yaitu data signifikan mengenai masalah kemiskinan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, mencatat angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 turun menjadi sebanyak 25,9 juta orang. Penurunan ini diantaranya dipengaruhi oleh penurunan laju inflasi dan bantuan sosial. Berikut adalah gambar profil kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,4 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29%, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 7,53%. Sementara itu, persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22%, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36%. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan menurun sebanyak 0,24 juta orang, yaitu dari 11,98 juta orang pada September 2022 menjadi 11,74 juta orang pada Maret 2023. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin pedesaan menurun sebanyak 0,22 juta orang dari 14,38 juta orang pada September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada Maret 2023. Kemudian masuk pada poin yang ketiga, yaitu penyebab kemiskinan. Secara umum, penyebab kemiskinan ada 4 menurut Speaker 2002. Yang pertama yaitu individual explanation, yaitu kemiskinan cenderung diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri. Karakteristik yang dimaksud seperti malas dan kurang sungguh-sungguh dalam segala hal, termasuk dalam bekerja. Yang kedua yaitu familial explanation, yaitu kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor keturunan. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah telah membawa dia ke dalam kemiskinan. Akibatnya ia juga tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya, sehingga anaknya juga akan jatuh pada kemiskinan. Demikian secara terus-menerus dan turun-temurun. Yang ketiga yaitu subcultural explanation, yaitu kemiskinan dapat disebabkan oleh kultur, kebiasaan, adat istiadat, atau akibat karakteristik perilaku lingkungan. Misalnya, kebiasaan yang bekerja adalah kaum perempuan, kebiasaan yang enggan untuk bekerja keras dan menerima apa adanya. Keyakinan bahwa mengabdi kepada para raja atau orang terhormat meski tidak diberi bayaran dan berakibat pada kemiskinan. Dan terkadang orang seperti ini justru tidak merasa miskin karena sudah terbiasa dan memang kulturnya yang membuat demikian. Yang keempat yaitu structural explanation, yaitu kemiskinan timbul akibat dari ketidakseimbangan perbedaan status yang dibuat oleh adat istiadat, kebijakan, dan aturan lain, menimbulkan perbedaan hak untuk bekerja, sekolah, dan lainnya, hingga menimbulkan kemiskinan di antara mereka yang statusnya rendah dan haknya terbatas. Selanjutnya yaitu dampak kemiskinan. Yang pertama yaitu pengangguran. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu kekerasan. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya, maka jalan pintas pun dilakukan, misalnya merampok, menodong, mencuri, atau menipu.
Yang ketiga yaitu masalah pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi akibat mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Yang keempat yaitu masalah kesehatan, di mana masyarakat miskin umumnya rentan terhadap penyakit dikarenakan mereka tinggal di lingkungan yang kumuh, mandi cuci kakus di sungai, dan lain-lain. Di samping itu, biaya rumah sakit yang mahal sehingga tak terjangkau oleh kalangan miskin. Yang kelima yaitu terjadinya konflik SARA, yaitu tanpa bersikap munafik, konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. Kemudian poin yang terakhir yaitu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Yang pertama yaitu peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Yang kedua pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga pengentasan korupsi dan penyelenggaraan kebijakan yang adil. Yang keempat infrastruktur dan akses keuangan. Dan yang kelima yaitu partisipasi masyarakat. Terdapat solusi lain untuk mengatasi masalah kemiskinan. Yang pertama, program bantuan dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk pemenuhan hak dasar, kemudian pengurangan beban hidup, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin. Yang kedua yaitu program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin agar dapat terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. Yang ketiga yaitu program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa ataupun dana kelurahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.